Dari waktu dia melapor ke Polres itu kita tanyakan sebelumnya, kita konseling dulu si korban. Si korban kita tanyakan bahwa memang dia mengakui telah melakukan dengan kakeknya sendiri, bukan kakek kandung, pada saat dia mengantarkan makanan ke rumah, dari rumah ke kebun, yang mana kebun itu sekitar 100 meter. Dan kejadian itu memang dia mengakui sekitar 2 bulan yang lalu, sama dengan persisnya pada saat dengan hasil kehamilan dia. Minta maaf betul kesalahan, betul minta maaf. Sama siapa? Sama ibu saya, Sama siapa lagi? sama cucu saya, sama anak saya. Itu Clara sampai cucunya hamil juga. Tak tahu juga Mbak sekarang. Hamil ya? 2 bulan. Oh, hamil 2 bulan. Ancaman hukumannya sebagaimana pasal 81 ayat 3 junto pasal 76D Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016, bahwa yang mana sanksinya anak ini dengan korban 12 tahun dengan inisial KK dengan tersangkanya kakek kandung sendiri atas nama S yang terjadi pada di awal dari bulan Juli tahun 2021, yang mana telah melakukan sebanyak 9 kali hingga terjadi terakhir kali pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 18, yang mana terjadi di rumah dan kebunnya si tersangka ini dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun, minimal 5 tahun. Dibantu subscribe ya teman. Kuawali kisahku ini dari saat kakek dan nenek kandungku itu datang ke rumah kami di suatu hari. Mereka mengutarakan maksudnya ingin membawaku ke kampung untuk membantu mereka kerja di kebun karet milik kakek dan nenek. Di depan kedua orang tuaku, si nenek memintaku untuk membantunya dalam menyiapkan makanan serta mengantarkannya ke kebun, sebab mereka kerap menginap di kebun. Jarak kebun dengan rumahnya sekitar 100-200 meter. Karena kedua orang tuaku sepenuhnya menyerahkan keputusannya kepadaku, maka aku pun mengiyakan permintaan kakek nenek. Tidak ada hal yang mencurigai pikiranku saat itu, dan tak juga ada larangan dan batasan dari ibu terhadapku. Di bulan pertama hingga bulan ketiga aku membantu kakek dan nenek, semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Tugasku adalah seperti yang telah disebutkan nenek, yaitu memasak bekal dan mengantarkannya ke kebun. Dalam seminggu kerja, 2 malam mereka nginap di kebun. Alasannya, bila malam puluhan gerombolan monyet kerap datang dan turun merusak atau menjatuhkan banyak mangkok penampung getah deres hingga tetesan getah karet terbuang percuma. Sekali, aku pernah nginap di pondok kebun bersama mereka. Mereka menghalau monyet itu dengan membakar petasan lalu melemparkannya ke tengah gerombolan monyet. Maka para monyet menjerit saling bersahutan, bahkan jantannya ada yang coba melawan. Seru memang. Tapi di bulan keempat, tepatnya di awal bulan Juli itu adalah awal dari kehancuran masa gadisku. Itu diawali dengan perginya nenek ke kampung Bibiani di kabupaten sebelah. BI Yani ingin melangsungkan pesta pernikahan anaknya 2 hari lagi. Jadi rencananya nenek 4 hari di sana, dan nenek pesan agar sepenuhnya aku membantu kakek di kebun. Aku turuti perintah nenek, maka aku pun nginap di kebun temani kakek. Dari rumah aku berangkat pagi dengan membawa bekal hingga untuk malam harinya. Tidak ada keanehan yang aku rasakan di pagi itu. Meskipun kakek kerap kulihat curi pandang padaku saat aku membersihkan badan di kali yang dangkal itu. Kedalaman kali itu hanya selutut orang dewasa namun tanggulnya lebar dan tinggi, sehingga bagi orang yang tidak terbiasa dengan kali ini ia akan kesulitan untuk turun naik tanggul itu. Jadi aku pun minta tolong kakek untuk menarik tanganku naik kembali ke atas tanggul. Sewaktu kakek menarik tanganku ke atas, ku tak menyadari kalau saja mata kakek tertuju pada dadaku yang hanya ditutup dengan belitan handuk. Tak kuduga kalau belitan itu lepas hingga sedikit ternganga menjadikan sebelah bukitku terpampang jelas. Ada rasa malu pada kakek saat menyadari kejadian itu, namun kakek sepertinya biasa saja, seolah tak ada sesuatu yang istimewa baru saja terjadi di depannya. Begitupun ketika kami sedang bersantap siang, kakek malah lebih bersemangat cerita seolah untuk memecahkan keadaanku yang tiba-tiba lebih banyak tunduk membisu. Hari itu kami kerja agak santai. Tidak ada tanda-tanda gerombolan monyet itu datang lagi hingga mentari terbenam, tapi cuaca sangat mendung bahkan gerimis mulai turun. Aku mulai merasakan dingin dari hembusan angin yang menembus celah dinding papan pondok. Tidak ada listrik di sini, jadi kami tidur meringkuk kedinginan di atas papan lantai pondok. Sedikit terbantu dari hangatnya sinar buram lampu teplok yang dekat denganku.
Dan aku pun tertidur pulas hingga tengah malam, mataku terjaga karena sesak ingin pipis. Betapa aku kaget. Dalam kegelapan lampu teplok mati merasa ada beban yang menimpa dan menjepit kedua pahaku. Aku kira itu adalah ular piton, sebab beban itu tidak aku diam tetapi bergerak turun naik perlahan-lahan menggesek kedua pahaku di mana rokku sudah tersingkap ke atas. Tetapi dugaanku itu cepat berubah ketika mendengar desisan dengan suara nafas kakek yang terengah-engah. Aku pun bangkit bangun dan, kenapa? Kataku sambil mengangkat paha kirinya yang menimpa dan mengesek-esek pahaku itu. Kamu bangun. Katanya menggeser posisi tidurnya. Tadi aku lihat kamu menggigil kedinginan, maka aku mencoba menghangatkanmu dengan memelukmu. Tapi aku juga menggigil kedinginan, ucap kakek. Di luar masih menggerimis dan sekali-sekali petir menggerutu. Temani aku keluar sebentar, mau pipis. Aku takut, kataku. Kakek lalu bangkit meraba pintu pondok kemudian turun keluar memastikan kondisi aman. Keluarlah Lisa, gak ada apa-apa kok, ujarnya dengan menyebut namaku. Aku pun turun keluar dan berkata, kakek belakangi aja aku, malu. Gak kelihatan kok, sudah pipis saja di situ, balas kakek. Kumaui aja, karena memang aku sudah sesak banget, lampu gak bisa dinyalain, minyaknya habis, ujar kakek ketika kami kembali rebahkan diri. Gak pak, balasku. Aku tidur miring membelakanginya. Lisa, apakah kamu tidak menggigil lagi? Kakek sangat kedinginan loh, tadi aku terbantu hangat ketika aku memeluk kamu. Timpal kakek seraya memegang lengan kananku dari belakang. Aku hanya terdiam tak menjawab tanyanya kakek. Rasa ngantukku telah mengalahkan ucapan si kakek. Dan pulasnya tidurku itu sudah tak merasakan tangan si kakek yang menggoyang-goyang lengan kananku itu. Aku yang memiliki badan gemuk, memiliki kebiasaan ngantuk dikala kesendirian apalagi dalam cuaca dingin. Ketika ku bawa tidur, aku langsung seketika pulas dan anehnya aku sangat susah dibangunin. Hal itu terjadi dengan tak mengenal tempat dan situasi. Aku akan terbangun dikala rasa pipis sangat mendesak. Besoknya di saat fajar mulai menyingsing, aku bangun. Kakekku lihat tidak ada, dan itu kupastikan dia pasti dikali berbasuh muka. Aku memperbaiki kancing kutangku yang terlepas. Tanpa kurasa, posisi kutangku telah bergeser menaik ke arah leherku, dan 3 kancing kemejaku paling bawah terbuka. Sejauh itu aku tak berprasangka buruk apapun. Karena peristiwa seperti itu sering aku alami dikala tidur sendirian. Tetapi ketika menyadari rok yang tersingkap dengan CDKU yang tergulung setengah jengkal melorot ke bawah, aku langsung terperanjat kaget. Tangan siapa gerangan yang menggulung CDKU ini? Gumamku dalam hati. Melorotnya CD yang kukenakan dengan keadaan menggulung adalah sesuatu yang tak biasa kualami saat pulas tidur. Karenanya, buru-buru aku lepasin dan mengamati apa yang terjadi dengan bagian vital selangkanganku. Tak ada bercak merah. Dan aku pun tak merasa sakit atau nyeri pada titik pertemuan kedua pangkal paha montoku itu. Namun, pada CDKU tergambar sebuah pulau yang tak beraturan. Aku membauinya, sama dengan baunya bercak cairan putih kental dari pacarku Siono saat ia terkapar lunglai di atas perut usai mencumbuiku. Kupastikan, bercak bergambar pulau itu pastilah dari cairan kentalnya si kakek. Terlalu kamu kakek, gumamku menggerutu. Aku pun buruan keluar menemui kakek dikali dengan memegang CD itu. Kulihat kakek mandi dengan berbasahan kolor. Bentangan kali ini sebagian melintasi hingga bagian tengah kebun kakekku. Kakek, hardiku menatap tajam kakekku dari atas tanggul kali. Kakek lakukan ini tadi malam, tega kamu ke? Aku cucumu, begitu umpatku seraya memperlihatkan gambar pulau yang di CDKU. Ya, balasnya merasa ia tak melakukan kesalahan pada cucunya. Tapi tadi malam aku meminta izin padamu. Memang kau tak menjawabku. Tapi ketika aku memberanikan diri kecup keningmu, kau tak menolakku. Begitupun ketika aku memperteli kancing bajumu, juga tidak ada reaksi penolakan darimu. Bahkan aku pun berbuat lebih jauh kau tak menolakku hingga aku bergetar terkulai. Kakek menjelaskannya ketika ia sudah di atas tanggul, tak jauh dari posisiku berdiri. Ia merasa tak bersalah karena menganggap diamku itu sebagai jawaban oke dari permintaannya. Ia tak mengerti atau memang hanya berpura tak mengerti bahwa diamku itu adalah karena tidurku yang sudah pulas dan susah dibanguni. Maafkan kakek bila kau anggap itu kesalahanku. Tapi semalam aku sangat membutuhkan kehangatan itu, meski tak sampai menjebol kegadisanmu. Sudah hampir 6 tahun nenemu tak lagi memberiku kehangatan. Timpalnya seraya mendekatiku dan memegang kedua lenganku. Aku berupaya mundur sambil menepis kedua tangannya. Jangan ke, aku ini cucumu, tukasku berupaya menyadarkannya. Tapi kakek yang sudah berusia 60-an itu memiliki tenaga yang lebih kuat menarik tangan kiriku,
hingga aku pun seketika dapat ia rangkul dari belakangku. "Lisa, maafin kakek ya," bisiknya di telinga kananku. "Tapi sesungguhnya tak ada lagi yang patut kita sesali, sebab semua bagian dari tubuhmu telah aku ciumi semalaman. Kau membiarkanku hingga 3 kali terkapar di dadamu. Ayolah bantu kakek sayang." Begitu suara kakek meracau sambil ciumi leher dan mengulum daun telingaku. "Tidak, aku tidak mau ke." Aku meronta berupaya melepaskan rangkulannya. Tapi tetap sia-sia. Bahkan tangan kanannya pun sudah semakin menjadi-jadi, liar menggrepe-grepe selangkanganku yang tanpa segitiga pengaman itu. Sungguh niatku ingin lari seketika itu dari cengkraman kakek. Tetapi perlawanku yang semakin lemah kehabisan tenaga ia anggap sebagai sinyal persetujuanku untuk membiarkannya dapat bertindak lebih jauh. Bahkan ia pun tak mengalami kesulitan yang berarti ketika ia merebahkanku. Dengan mudah kakek melucuti pakaianku, hingga aku polos membujur di atas tanggul itu. Jeritanku sudah tak dihiraukannya lagi. Diiringi tangis dan derayan air mata, kakek pun membobol kegadisanku tanpa perlawanan yang berarti dariku. Teriak sekuatnya pun tak ada arti, karena di tengah hutan karet ini tak ada seorang pun yang melintas. Ternyata kebrutalan kakek padaku tak berakhir sampai di situ. Di rumah, ketika kami baru pulang kakek merayuku kembali. "Kita sudah terlanjur, ya mandi aja sekalianlah," tukasnya. "Bantu kakek sayang," ucapnya pelan seraya menciumi bukit kembarku. Aku lemah tak mampu menghentikan serangan kakek, maka yang terpikir bagiku bagaimana caranya menghindari kehamilan. Karena kukatakan pun, aku takut hamil, bagi kakek itu tak ada artinya. Seenaknya ia memberi jawaban akan membuangnya di luar saja, tapi itu bukan jaminan bahwa tak akan terjadi kehamilan. Dengan alasan perih pada Miss VKU, aku menawarkan blow saja pada kakek yang telah meracau kerasukan. Aku tawarkan itu setidaknya untuk menghindarkan semakin seringnya pistol kakek membobolku. Paling tidak aman dari peluang hamil menunggu nenek datang lalu menceritakan segalanya agar aku dikembalikan ke rumah ibuku. Tawaranku ternyata disetujui kakek dan jadilah mulutku sebagai objek kepuasannya. Aku berhenti mengoralnya, karena esoknya tepatnya di sore itu kakek telah menyadari bahwa sudah waktunya nenek tiba di rumah. Benar saja, nenek sudah tiba di rumah sebelum Mentari membenamkan dirinya. Kepada nenek, kuceritakan semua apa yang aku alami dari kebejatan si kakek. Mendengar itu, amarah nenek meluap habis. Dengan gagang sapu, ia labrak si kakek malam itu. Bertubi-tubi nenek memukuli kakek dan malam itu pertengkaran berat pun terjadi. Tapi nenek tak memberi ampun dan memukul bagian tubuh kakek yang dapat ia pukul. Perang KDRT itu pun terjadi di kamar nenek. Aku hanya terisak membisu di kamar sebelah. Oh ya, rumah nenek ini punya 2 kamar dan yang kutempati itu tak punya pintu. Dindingnya terbuat dari tepas bambu, sehingga suara apapun di kamar sebelah sangatlah jelas aku dengar. "Kamu tak tobat-tobatnya," begitu celoteh nenek pada kakek yang tak mau buka mulut menjawab nenek. "Lisa itu bukan siapa-siapa. Lisa bukan anaknya Fahri. Lisa anakmu sendiri atas kebejatanmu dengan Sani anak semata wayangmu." Begitu jeritan nenek seraya menonjok-nonjok kakek dengan gagang sapu. "Der." Bagai disambar petir aku mendengar kata-kata nenek. Sangat jelas nenek menyebut nama Fahri ayahku, dan Sani ibuku. Lalu aku bukanlah anaknya Fahri ayahku, tetapi aku merupakan anak biologis kakek yang terlahir sebagai akibat perkosaan yang dilakukannya pada ibuku Sani. Itu terjadi semasa ibuku masih gadis di rumah ini. Jadi kakek adalah ayah kandungku sekaligus ayah dari ibu kandungku. Duh, pikiranku semakin kacau. Kakakku ayahku? Lalu bagaimana bila aku hamil? Haruskah ayah kandungku juga ayah dari jabang bayiku? Aku pun histeris kuat. Tidak, jeritku kuat yang menggema pada seisi rumah. Dari sejak peristiwa pertengkaran itu, aku dan nenek masih bertahan di rumah ini hingga 3 bulan lebih. Nenek telah bulat bertekad untuk meninggalkan kakek sendirian. Selama 3 bulan itu secara diam-diam nenek menjuali setiap harta yang laku ia jual dengan cepat termasuk rumah dan kebun. Si pembeli rumah dan tanah kebun, awalnya ragu. Tetapi ketika nenek menceritakan alasan bahwa si kakekku yang tak berakhlak maka akhirnya mereka tak mempermasalahkannya bahkan mendorong nenek agar secepatnya menjebloskannya ke penjara. Kami pun pergi ke rumah ibuku, tinggalkan kakek sendiri di rumah yang sudah terjual. Oh ya, selama masa tunggu harta itu terjual di mana nenek mondar-mandir dari satu desa ke desa lain mencari penduduk yang mau membeli, kakekku si bejat itu masih sempat-sempatnya menggauliku lagi dalam bilik kamarku. Aku pasrah, bahkan menjadi sangat gemetaran saat mengatakan permohonan, "Ayah jangan lagi ya, sadarlah ayah." Aku gemetaran, karena setiap kali ayahku masuk ke bilikku selalu membawa parang dan nenek sedang di desa lain menemui calon pembeli rumah atau kebun. Aku tak lagi memberitahu nenek kejadian itu.
Takut terjadi perang yang lebih dahsyat hingga berakibat terkendalanya nenek menemukan calon pembeli rumah dan kebun ini. 2 kali ayah masih meruda paksaku dan ada 4 kali aku menawarkan blow up, mengoralnya untuk menghindari kemungkinan aku hamil. Di rumah ibu, hampir setiap malam aku mendengar nenek dan ibu diskusi bagaimana menjebloskan kakek. Salah. Ayah kandungku itu ke penjara. Tak jarang ayahku Fahri juga ikut menimpalinya. Nenek juga banyak diskusi dengan saudara-saudara kami, meski ada yang kontra namun mayoritas sangat mendukung dari rencana nenek. Di bulan Desember 2021, hari Senin tanggal 20, ibu dan nenek membawaku melaporkan perbuatan bejat ayah kandungku ke Polres Banyuasin. Aku ceritakan semua yang aku alami, termasuk berapa kali aku disetubuhi dan kapan terakhir kalinya serta berapa kali aku dipaksa memblow jinyapnya. Lokasinya juga aku ceritakan tanpa ada yang ditutupi. Kemudian didampingi seorang poluan muda, aku dibawa ke RSU Banyuasin untuk mendapatkan hasil visum. Tangis nenek dan ibuku pecah saat menerima salah satu dari hasil visumnya, aku dinyatakan telah mengandung janin berusia 2 bulan. Aku juga turut histeris, karena gagal cegah kehamilan itu. Tak lama, ayahku pun ditangkap. Berbaju orange dengan tangan diborgol dan rambut dipelontos, kami dipertemukan pada ayahku untuk memastikan bahwa tim kepolisian tak salah tangkap. Ada kelegaan di wajah ibu dan nenek. Tapi tidak denganku, nantinya aku akan menghadapi persoalan baru lagi. Hamilku. Apakah teman punya solusi? Aku harus bagaimana?